Dalam setiap kehidupan manusia tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau dicita-citakan. Masalah dan ujian seakan-akan tidak pernah terlepas dan selalu datang silih berganti. Tetapi itulah hidup, masalah dan ujian harus dijalani dan dihadapi. Karena dengan begitu kita bisa naik ke level yang lebih tinggi dan dapat mencapai apa yang diharapkan dalam kehidupan. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita dapat melewati setiap permasalahan yang datang. Jangan sampai kita malah tenggelam bersama dengan masalah-masalah tersebut. Seberapa besar pun masalah yang datang kepada kita, semuanya itu bergantung kepada kondisi pikiran kita. Karena apa? Tanpa kita sadari bahwa setiap masalah dapat menjadi besar dan tak terkendali jika pikiran kita mengkondisikan seperti itu. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga pikiran kita untuk tidak terpengaruh oleh setiap masalah-masalah yang datang, sehingga kita tidak sampai terbawa arus ataupun malah tenggelam dengan masalah yang datang. Tidak ada masalah yang tanpa solusi. Itulah kata nasihat yang sering kita dengar dari motivator-motivator, dan oleh karenanya kata nasihat itu menjadi pedoman bagi kita untuk menghadapi setiap masalah yang datang. Kita tidak perlu takut, kita hanya memerlukan pikiran-pikiran yang jernih untuk dapat menjawab setiap masalah yang datang dengan langkah-langkah yang jitu dan terencana. Berikut ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk dapat menjawab setiap masalah yang datang. Langkah yang pertama, temukan akar permasalahannya. Menemukan akar permasalahan adalah salah satu langkah yang sangat penting untuk kita bisa melewati setiap masalah yang datang dalam hidup kita. Oleh karenanya, ketahuilah dan pahami dengan jelas apa penyebab masalahnya. Jangan sampai kita malah larut ke dalam masalah yang datang. Bukannya menjadi selesai masalahnya, malah kita menjadi tenggelam dalam masalah yang datang. Dengan menemukan akar yang menjadi permasalahan dengan jelas, maka kita dapat merencanakan strategi untuk menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian masalah yang datang. Jangan sampai kita sudah berjibaku mencari solusi, malah ternyata solusi yang didapat tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang sedang kita hadapi. Boleh saja kita mundur ke belakang, mengingat kembali dari awal asal muasal bagaimana masalah itu bisa datang. Bisa saja masalah yang datang itu berasal dari hal-hal yang tidak pernah sama sekali terpikirkan sebelumnya. Dan oleh karena itu, kita harus siap untuk menghadapinya. Nah, langkah yang kedua, jangan sekali-kali membesar-besarkan masalah. Langkah selanjutnya setelah menemukan akar permasalahan adalah jangan sekali-kali membesar-besarkan
masalah yang datang. Karena apa? Karena ini menjadi penting. Jangan sampai ada bumbu-bumbu penyedap yang malah menyebabkan masalah yang datang menjadi lebih buruk. Orang yang sering membesar-besarkan masalah malah lebih sering menderita oleh karena pikirannya sendiri. Oleh karena itu, kita harus mampu mengkontrol pikiran kita untuk tidak memperburuk masalah yang ada. Berikan porsi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Jangan dilebihkan dan jangan pula dikurangi. Pendek katanya adalah jangan mempersulit diri dengan membesar-besarkan masalah dari kondisi yang sebenarnya. Langkah yang ketiga, usahakan berpikir dengan sudut pandang yang lain. Setelah menemukan akar permasalahan dan juga tidak membesar-besarkan masalah yang dihadapi, ada baiknya kita mulai mencoba berusaha untuk merubah sudut pandang kita dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Bisa jadi selama ini kita hanya terpaku dengan cara pandang dan cara berpikir kita sendiri, sehingga masalah datang menghampiri. Kadangkala cara pandang dari pihak lain juga dapat memberikan warna dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi. Sebagai contoh, ketika misalnya kita bertengkar atau terjadi selisih pemahaman dengan pasangan kita, biasanya ego kita yang akan lebih dominan menguasai pikiran kita. Dan pastinya pada saat itu saling bersikukuh dengan sudut pandang masing-masing. Sehingga bukannya menyelesaikan masalah, malah semakin memperumit. Pada kondisi ini, kita butuh ketenangan. Ketika hati dan pikiran sudah lebih tenang, cobalah melihat permasalahan dari sudut pandang orang lain dan temukan jalan keluar yang berbeda atau solusi yang paling tepat. Langkah yang keempat, selalulah berpikir positif. Selain menyelesaikan masalah dengan sudut pandang lain, kita juga harus berpikir positif. Berpikir positif adalah juga salah satu langkah untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Jika prasangka buruk yang terus-menerus ada di pikiran kita, tentunya bukan jalan keluar yang kita temui, malah makin tenggelam dalam permasalahan. Dengan berpikir yang positif, kita dapat terbantu dalam mengurangi beban pikiran yang sedang kita hadapi. Saat beban terasa lebih ringan, kita pun dengan sendirinya akan lebih jernih melihat permasalahan dan menemukan jalan keluar dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Langkah yang kelima, lakukan evaluasi. Apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, ada baiknya untuk selalu mawas diri, melihat lebih dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah permasalahan itu muncul oleh karena kesalahan sendiri atau bukan? Lakukanlah evaluasi terhadap masalah-masalah yang ada. Dengan begitu, kita juga menjauhkan diri dari kemungkinan-kemungkinan menyalahkan orang lain atas masalah yang sedang kita hadapi. Langkah yang keenam, berserah kepada Tuhan dengan keyakinan penuh. Dari mulai menemukan akar permasalahan, kemudian tidak membesar-besarkan masalah, berpikir dari sudut pandang lain, selalu berpikir positif,
dan melakukan evaluasi atas permasalahan yang dihadapi, berserah kepada Tuhan dengan keyakinan penuh adalah langkah yang terakhir yang harus dilakukan. Dengan berserah kepada Tuhan, kita mendapatkan ketenangan batin. Jangan pernah berusaha untuk memikul permasalahan sendiri, karena kekuatan manusia pasti ada batasnya. Berserah diri itu bukanlah berarti tidak melakukan apa-apa. Berserah diri itu juga adalah sebuah upaya untuk dapat menemukan jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi. Kepada siapa lagi kita meminta pertolongan selain kepada Tuhan yang Maha Besar? Berdoalah dengan keyakinan penuh meskipun kita tidak pernah tahu kapan doa-doa kita akan dikabulkan. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap baik ternyata buruk di mata Tuhan. Karena itu, mintalah untuk selalu diberi petunjuk bahwa jalan yang kita tempuh memang yang terbaik untuk kita. Sebagai penutup, tidak ada masalah yang muncul tanpa solusi. Seperti halnya tidak ada penyakit tanpa obat. Pahami dulu sumbernya sebelum mulai mencari cara mengatasi masalah. Memahami sumber masalah dengan lebih mendalam akan membantu kita menemukan solusi yang paling jitu. Bahkan bukan mustahil kita bisa menyelesaikan masalah dengan sebuah cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Buka pikiran kita dengan baik, maka solusi akan datang dengan sendirinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video motivasi terbaru lainnya.